Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu semuanya? Alhamdulillah, insya Allah kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Nah, alhamdulillah anak ibu, pada kesempatan kali ini kita masih dapat melanjutkan materi pembelajaran kita di tema 6 subtema 1 untuk muatan PPKN mengenai hak dan kewajiban terhadap sumber energi. Nah, anak ibu, mungkin kita sudah pernah belajar hak dan kewajiban. Adakah dari anak ibu yang masih mengingat apa itu hak dan kewajiban? Nah, kali ini kita akan mengulang kembali hak dan kewajiban namun berkaitan dengan sumber energi. Seperti biasa, sebelum kita mulai kegiatan kita di pagi hari ini, kita awali dengan berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Dengan doa tadi kita berharap Allah memudahkan segala kegiatan kita di pagi hari ini dan memberikan berkahnya ya nak ya. Amin Allahumma amin. Lalu apakah yang menjadi tujuan kita pada pembelajaran kali ini? Setelah anak ibu mendengarkan penjelasan dan menyimak dengan baik apa yang ibu berikan dalam video kali ini, anak ibu mengetahui dan mampu menerapkan kewajiban dan hak dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan sumber energi. Nah, untuk itu anak ibu, sebelum kita masuk apa saja hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber energi pada pembelajaran kita kali ini, apa itu kewajiban dan apa itu hak? Masih ingatkah anak ibu? Ibu yakin di antara anak ibu mungkin masih ada yang ingat ya, namun mungkin saja ada yang sudah lupa. Ibu bantu mengingatkan ya. Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Yang harus kita lakukan itu adalah kewajiban. Kalau hak, segala sesuatu yang harus kita peroleh atau yang dapat kita peroleh. Nah, hak dan kewajiban ini harus dilakukan secara seimbang. Dan kita boleh memperoleh hak jika kewajiban sudah kita laksanakan dengan baik ya. Sudah ingat anak ibu hak dan kewajiban yang sudah pernah kita pelajari? Mudah-mudahan ya nak. Nah, kali ini kita akan fokus ke hak dan kewajiban yang berkaitan dengan sumber energi. Lalu anak ibu silakan buka buku temanya di halaman 17. Di situ ada teks yang berkaitan dengan penghematan energi ya. Sudah dibuka semuanya ya. Ketika diminum, maka air akan memberikan energi. Anak ibu sudah tahu kan kalau sumber energi itu ada energi yang terbatas dan ada energi yang tidak terbatas. Oleh karena itu kita harus menggunakan energi itu dengan bijak agar kita masih dapat menikmati energi sampai jangka waktu yang lama untuk keturunan kita juga insya Allah. Nah anak ibu, air, matahari, angin, kemudian makanan, hewan, tumbuhan itu merupakan sumber energi bagi manusia. Betapa pentingnya mereka, oleh karena itu harus kita jaga sebaik mungkin. Nah, dalam teks ini, tubuh kita akan lemah jika kekurangan air, jika kita tidak meminum air kurang dari 3 liter setiap hari. Sehingga kita harus memiliki persediaan air bersih yang cukup di rumah. Tidak di semua tempat tersedia air bersih yang cukup. Di beberapa tempat, orang bahkan harus membeli air untuk keperluan sehari-hari. Karena itu, kita wajib menghemat penggunaan air di rumah. Matikan keran air sesudah digunakan. Jangan menghamburkan air untuk keperluan yang tidak penting. Kemudian, kalau meminum air harus kita habiskan. Ini yang paling sering anak ibu lakukan. Ibu sering melihat anak ibu membuang-buang air. Terus kalau mengambil air minum itu tidak dihabiskan. Itu termasuk perbuatan boros terhadap air. Dan masih banyak lagi contoh kewajiban di rumah dalam menghemat energi air ya nak. Nah, menjaga ketersediaan sumber energi air itu merupakan kewajiban bagi kita semua. Pertambahan jumlah penduduk, meningkatnya kebutuhan pertanian, energi, industri, dan sektor bisnis serta rumah tangga lainnya itu membuat kebutuhan air bersih itu makin meningkat. Sehingga hal tersebut dapat berakibat kurangnya ketersediaan air bersih. Meskipun lebih dari separuh bagian bumi kita ini adalah air,
maka tidak semuanya dapat digunakan. Air laut tidak boleh digunakan untuk makan dan minum. Air yang boleh digunakan untuk aktivitas sehari-hari adalah air tawar, misalnya air tanah ataupun air sungai. Sayangnya sekarang ini banyak sumber air tawar yang udah tercemar. Air yang sudah tercemar menjadi kotor dan menimbulkan penyakit. Nah, pencemaran air ini merupakan akibat dari perbuatan manusia juga, yaitu membuang sampah dan limbah pabrik di air. Nah, pencemaran air ini dapat mengancam kehidupan seluruh makhluk hidup di bumi. Padahal kita tahu, air itu di beberapa tempat bahkan sangat langka untuk penggunaan air bersih, sehingga mereka harus membeli air itu untuk kehidupan sehari-harinya. Sementara kita yang alhamdulillah saat ini air bersih melimpah dan tidak perlu membeli, kita harus menghargai adanya air itu dan kita harus bersyukur dengan cara tidak melakukan pemborosan. Kita itu dapat menjaga ketersediaan air bersih dimulai dengan melakukan hal-hal yang sederhana dan ini dapat dilakukan sehari-hari. Contohnya misalnya anak ibu dapat menghemat penggunaan air bersih, kemudian membuang sampah pada tempatnya, bukan dibuang di selokan, bukan dibuang di sungai, di laut, ataupun di tempat-tempat di mana air itu mengalir atau sumber air. Kemudian anak ibu juga bisa mengadakan pengolahan limbah secara benar. Maksudnya untuk pabrik-pabrik yang memiliki limbah itu jangan dibuang ke tempat sumber air. Karena kebanyakan pabrik-pabrik sekarang ini membuang limbah ke air sungai. Akhirnya air sungai menjadi kotor dan tercemar. Bukan hanya kita yang rugi, tapi ekosistem yang ada di dalam air laut atau air sungai tadi itu juga semakin rusak. Ikan-ikannya akan punah, mati, dan tidak bisa berkembang biak. Kemudian anak ibu juga bisa menjalankan reboisasi agar hutan tetap terjaga kelestariannya. Maksudnya menanam kembali hutan yang sudah gundul ya, serta mencegah penebangan pohon secara liar. Kemudian yang paling mudah, matikan keran air kalau nggak dipakai. Ambil air secukupnya kalau mau minum. Nah, itu termasuk penghematan dalam energi air. Kemudian di halaman 37 silakan anak ibu buka, di situ ada teks tentang kewajiban kita menjaga dan melestarikan lingkungan. Karena lingkungan itu adalah tempat hidup. Lingkungan itu memberi sumber energi untuk kita. Namun energi tersebut juga terbatas persediaannya. Apa yang harus kita lakukan sebagai bagian dari lingkungan untuk menghemat energi? Nah, ada banyak hal sebenarnya yang bisa kita lakukan ya nak. Sebagai bentuk bagian dari lingkungan, kita peduli terhadap energi yang ada di sekitar kita. Sumber-sumber energi di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak itu dikelola oleh negara. Nah, sumber energi tersebut dipergunakan juga untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya. Contohnya ada minyak bumi, batu bara, gas, air, dan lain sebagainya ya nak ya. Setiap warga negara juga itu pasti memiliki kewajiban untuk memanfaatkan energi tadi dengan bijak dan hemat. Nah, apa saja sih nak beberapa kewajiban dan hak terhadap sumber energi yang harus kita lakukan? Setiap orang itu memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan serta sumber energi. Setiap aktivitas manusia itu memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan. Manusia dan lingkungan memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain. Artinya, apapun yang dilakukan manusia itu akan berpengaruh terhadap alam kita. Jadi, besarnya pengaruh manusia terhadap alam membuat kita semakin berkewajiban menjaga alam dengan baik. Apa contohnya Bu, kalau kita melakukan kewajiban apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Ya, contohnya kita bisa menghemat energi dengan cara menggunakan seperlunya. Kemudian anak ibu juga bisa memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan, artinya tidak merusak alam. Lalu yang ketiga, anak ibu juga bisa menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi. Lalu anak ibu bisa menggunakan sumber energi alternatif ya, seperti angin, air, matahari, atau mengganti energi yang tidak dapat diperbaharui. Lalu kalau kita sudah melakukan penghematan, pastilah kita bisa memperoleh hak kita untuk memperoleh sumber energi.
Setiap orang itu memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari. Setiap orang pun berhak mengelola energi. Nah, hak mengelola energi ini diperbolehkan selama kita tidak melanggar undang-undang dan tidak merugikan orang lain. Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik, maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula. Nah, rugi kan kita kalau tidak menjalankan atau tidak menghemat penggunaan energi, nanti kita juga yang tidak bisa merasakan apa manfaat dari energi tadi. Lalu berikutnya ada di halaman berapa ini, 42 buku temanya, silakan dibuka. Itu ada yang berkaitan dengan BBM ya. BBM itu adalah bahan bakar minyak ya, yang berasal dari minyak bumi yang tadi sudah kita bahas. Minyak bumi itu merupakan energi yang akan habis ya nak. Oleh karena itu kita harus menggunakannya dengan bijak. Artinya kita tidak boleh asal-asalan. Padahal penggunaannya itu sangat banyak. Tahukah anak ibu bahwa kita harus memanfaatkan minyak bumi itu dengan sangat baik ya nak. Artinya agar bisa kita manfaatkan untuk keperluan kita di kemudian hari sampai keturunan kita yang berikutnya. Contohnya apa sih kewajiban yang kita bisa lakukan nak? Contohnya dengan tidak boros memanfaatkan sumber daya alam. Kemudian kita juga bisa menggunakan bahan bakar yang berasal dari energi alternatif yang lain ya nak. Kemudian ada lagi banyak contohnya. Menjaga dan melestarikan sumber energi agar tidak punah. Kemudian kita bisa melapor kepada pihak yang berwajib atau kepada polisi jika anak ibu melihat ada orang-orang yang merusak ekosistem sumber energi atau membuang-buang bahan bakar. Nah, anak ibu bisa laporkan kepada yang berwajib atau kepada pemerintah kita ya nak. Sama seperti gas LPG itu juga merupakan yang berasal dari gas bumi kita dan itu sifatnya terbatas. Kalau kita tidak hemat, itu akan hilang atau akan habis punah dan kita tidak bisa lagi menggunakan gas LPG. Kita akan kembali lagi ke kayu. Kayu juga nanti akan merusak ekosistem hutan dan yang lain sebagainya. Lalu nak, kita juga bisa merasakan apa manfaat dari BBM itu kalau kita hemat. Yang satu, kebutuhan kita semakin lebih sedikit kan, artinya keuangan kita masih lebih terjaga, tidak boros. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan BBM itu masih di kemudian hari ya nak ya, masih bisa digunakan. Lalu anak ibu bisa buka di buku temanya di halaman 48. Sudah dibuka semuanya di halaman 48. Nah, itu berkaitan dengan melestarikan sumber energi ya, sama seperti yang Ibu jelaskan di pembelajaran yang tadi, barusan ini. Yang paling sering ini adalah tenaga listrik ya, yang dipakai bagi kebutuhan kita ya nak ya. Dalam kehidupan yang sekarang, yang lebih modern, ketergantungan terhadap energi listrik itu menjadi sesuatu yang sangat sulit untuk kita hindari. Oleh karena itu, anak ibu perlu adanya perilaku yang lebih bijak untuk dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kita secara berkelanjutan. Contohnya ya nak ya, misalnya anak ibu bisa memanfaatkan tenaga listrik sesuai dengan kebutuhan. Ya, anak ibu tidak perlu menghidupkan TV kalau misalnya TV-nya tidak ditonton. Kemudian matikan lampu jika suasananya sudah terang atau sudah siang, sudah pagi, matikan lampunya. Kemudian apalagi tidak usah menghidupkan kipas angin kalau kipasnya tidak dipakai. Matikan AC-nya kalau AC-nya tidak dipakai. Masih banyak lagi yang bisa anak ibu lakukan untuk menghemat penggunaan energi listrik. Dan itu juga bermanfaat bagi kita dan kita juga yang akan memperoleh manfaat dari penghematan listrik kita tersebut. Ibu berharap anak ibu memahami apa yang kita pelajari hari ini. Kita wajib sebagai manusia dan hamba Allah untuk menjaga kelestarian atas apa yang Allah telah berikan ya nak ya. Allah berikan manfaat, Allah berikan matahari, Allah berikan angin, air. Bukan berarti kita semena-mena memakainya, tapi kita gunakan seperlunya dan
sebaik mungkin. Mudah-mudahan kita semua bisa menerapkan perilaku sikap hemat atau pelestarian lingkungan terhadap sumber energi ini anak ya. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini itu dapat bermanfaat bagi anak Ibu semua. Ibu ucapkan jazakumullahu khairan, barakallahu fikunna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.